kenapa hari ini banyak perampok-perampok di negeri ini. Saya marah dengan kejadian-kejadian. Kenapa? Itu bukan kesalahan mereka saja, tapi kesalahan orang tua dan guru yang orientasi seolah-olah kehebatan itu hanya finansial, bukan dengan karakter kejujuran. Ayah dan bunda, sekarang pertanyaannya, Pak Aris, perlukah kita menegur anak kita ketika dia salah? Wajib. Kulil haqqa walau kana murron. Tegur anak kita kalau dia salah. Tapi ada seninya. Agar anak kita tidak tersinggung, namun tersentuh. Bedakan antara tersinggung dengan tersentuh. Sangat berbeda. Ayah dan bunda, mohon maaf ya. Banyak orang tua yang tidak menyentuh anaknya, menyentuh itu hati. Menyinggung itu fisik. Pak! Kadang-kadang kita tampar dia, kadang-kadang pakai sapu, pakai kain. Bukan masalah dia sakit atau tidak, tapi dia terhargai. Sentuh dia. Tersinggung itu membuat goncangan yang keras, tersentuh itu lembut dan halus. Itu beda. Yuk kita lihat contohnya. Contoh sederhana. Anak buang sampah sembarangan. Harus kita tegur. Harus. Tapi masalahnya, sudahkah Anda membuat kesepakatan bahwa sampah harus ditaruh pada tempatnya? Sudahkah Anda membuat kesepakatan tidak boleh ada satupun yang merokok di rumah termasuk ayahnya? Sudahkah Anda buat kesepakatan TV dimatikan ketika tidak ditonton? Sudahkah Anda buat kesepakatan yang makan naruh piring bekas makanannya ke tempat cucian? Sudahkah Anda buat kesepakatan baju kotor taruh pada tempatnya? Sudahkah Anda buat kesepakatan bangun tidur rapikan tempat tidurnya sendiri? Kalau belum, mohon maaf, Anda tidak boleh marah. Kalau belum, Anda tidak boleh marah. Kenapa? Belum ada peraturan. Bagaimana ada pelanggaran? Karenanya, beritahu terlebih dahulu, sepakati terlebih dahulu, dan tidak ada alasan. Harusnya sudah tahu dong, Pak. Sudah saya sekolahkan di Bina Ummah loh, Pak. Dia sudah sekolah di sekolah Islam, masa nggak tahu? Bukan, maaf. Maaf. Bukan berarti anak di sekolah Islam semuanya Islami semuanya. Karena di sekolah oke anak itu. Sistemnya oke. Anak sholat tepat waktu. Dia akan membuang sampah pada tempatnya. Tertib, teratur di sekolah. Tapi lihat ketika di rumah. Kenapa tidak teratur? Saya ingat cerita teman saya. Ketika saya ke Singapura, saya ditanya, bagaimana Pak Aris pendapatnya tentang Singapura? Saya bilang keren Pak, hebat, semuanya disiplin. Teman saya bilang, maaf Pak Aris, mungkin Pak Aris baru 1-2 hari di sini. Maksudnya Pak, lihat. Orang-orang Singapura pun kalau ke Batam, mereka pun bisa jadi membuang sampah sembarangan. Loh kok bisa? Ya. Karena sistem di sini memang mengharuskan seseorang harus menjaga kebersihan. Namun ketika di Batam tidak ada sistem itu. Maksud saya adalah sistem itu penting. Ketaatan itu jauh lebih penting daripada rasa takut. Lihat. Banyak ada yang bingung ketika ibunya marah, ketika ibunya menegur. Mengapa bingung? Ya jelaslah, anak belum pernah tahu bagaimana informasi peraturannya, anak belum tahu bagaimana, dan akhirnya dihakimi. Ini kurang adil. Mohon maaf, nggak adil. Nah, anak bangun, ya kan? Selimutnya nggak dilipat, ibu marah. Pertanyaannya, pernah belum ngasih tahu anak? Kalau bangun tidur selimut dilipat. Diajari bagaimana cara melipat. Kalau sudah diajari, ya lihat, ada anak-anak yang melipatnya yang rapi, ada juga yang hanya digulung-gulung. Wol gitu. Ya anak-anak beda, tapi prinsipnya adalah buat kesepakatan. Sudah belum? Ada contohnya, kan begitu. Nah, ini contoh lagi yang lain. Yang salah ini ya, dasar anak nakal. Allah Akbar, ya Allah, nakal banget kamu, ya Allah. Kamu ini selalu merebut mainan adikmu. Nah, dasar pemalas mengerjakan PR saja dari tadi nggak selesai-selesai juga. Kamu ini banyak main game, banyak main gadget. PR kamu tinggalin. Ya Allah, kadang-kadang ibu nih, bisakah Anda berkata lembut? Yang, Dek, Nak, kalau kamu merebut mainan adik, dia bisa marah. Harusnya izin dulu. Kan itu punya adik. Sayang, banyak PR-nya ya. Sehingga waktunya lama. Ibu yakin kamu pasti bisa deh. Kamu bisa menyelesaikannya. Ya, mau dibuatin minuman apa? Mau teh, mau kopi? Jangan kopi lah. Kamu masih kecil. Teh ya? Atau sirup? Coba lihat. Tapi Pak, itu kan di sinetron adanya. Enggak, kita buat. Karena latihan itu menjadikan hasil yang terbaik. Sini menegur. Materi nanti akan saya berikan kepada Anda.
Anda minta ke panitia nanti. Saya kasih kepada Anda. Nggak ada hak paten di materi saya. Anda boleh ambil. Kenapa? Ini adalah amal jariah bagi saya, bagi orang tua saya, bagi guru saya. Anda baca kembali materi ini, dan nanti saya kasih link YouTube yang Anda bisa ulang kembali. Anda bisa lihat kembali bersama dengan suami Anda. Materi ini sudah saya linkkan di YouTube saya. YouTube khusus, privat. Bagi orang yang dapat link saja. Nah, nanti Anda lihat sekarang. Setengah menit, menegur. Setengah menit pertama, tegur perilaku yang keliru. Bukan orangnya, perilakunya. Tumbuhkan rasa bersalah. Setengah menit berikutnya, puji perbuatan baiknya. Tumbuhkan citra positifnya. Maksudnya gimana Pak Haris? Yuk langsung praktek. Lihat ini. Setengah menit pertama. Nak, ibu marah. Karena kamu pulang terlambat, ibu marah. Dan kamu juga tidak bilang ke ibu. Setengah menit. Kamu tahu kan ibu khawatir? Ibu khawatir ketika saya WA, telepon nggak diangkat, ibu khawatir. Yang ibu tahu nak, kamu itu selalu bilang ke ibu ketika pulang telat. Selalu nelpon ke ibu. Karena setahu ibu, kamu itu orangnya bertanggung jawab. Dengan pola seperti ini, lihat keajaibannya. Secara sederhananya gini, anak Anda SMP, SMA, harusnya jam 8 pulang, jam 10 baru pulang malam. Anda bilang, Mir, Assalamualaikum Mir, sini Mir, ibu mau ngomong. Ada apa mah? Kamu tadi ngomongnya pulang jam berapa? Jam 8 mah. Terus kenapa sekarang jam 10? Kamu tahu kan, ibu tuh khawatir kalau anak-anak belum pulang. Kamu ngerti kan? Itu Assalamualaikum. Nah, itu Bu. Kalau marah itu yang keras begitu. Itu namanya marah. Kalau marah gini, Mir, tahu nggak? Ibu marah loh sama kamu. Ibu marah loh. Anak tersenyum. Ibu marah. Ya, belajar marah, tapi marah positif. Seni menegur yang salah. Nah, kamu sekarang itu suka telat, lelet, persis kayak bapakmu. Bapaknya dibawa-bawa. Terus bapakmu orang Jogja. Memang seperti itu orang Jogja itu. Ini cara marah yang kacau. Bapaknya dibawa-bawa. Kamu ini pelit kayak bapakmu. Bapaknya bilang, dia sih jangan boros kayak ibumu. Nah, makanya orang boros dan pelit itu dijodohkan. Baik. Ganti rasa bersalah dengan merasa kurang. Mohon maaf, Allah. Ya Allah, saya telat. Ya Allah, saya sadar jarang berterima kasih pada anak. Maafkan diri Anda yang selama ini terlalu banyak menunda hal baik. Maafkan anak Anda. Tapi yang paling berat itu yang terakhir, minta maaf. Maafin ayah ya, selama ini jarang punya waktu untukmu. Nak, maafin ibu ya, selama ini sering marah. Nah, ibu tumben minta maaf sama aku. Ya, maafin ibu ya nak. Pertanyaannya, apakah anak tidak gelunjak? Enggak. Anak Anda itu justru belajar tentang bagaimana kebesaran jiwa. Enggak akan melunjak anak. Anda coba deh bilang ke anak Anda hari ini ya. Nak, maaf ya ibu selama ini suka marah-marah. Karena ibu sayang sama kamu. Ibu khawatir kamu itu tidak bisa ngikuti pelajaran. Maaf ya nak, kalau ibu selama ini banyak marah-marah. Anaknya bengong. Tumben ibu. Iya baru ikut seminar, baru sadar. Yang kedua, oke, saya lihat waktu sekarang sudah jam 16.44. Baik, nggak apa-apa. Sampai jam 5 kita selesaikan teorinya dulu. Kebersamaan ayah bunda. Kebersamaan itu yang tidak bisa dibayar dengan duit. Waktu yang berkualitas. Ciptakan momentum. Anak Anda masak berantakan bersama dengan Anda itu jauh lebih baik daripada Anda memesan makanan paling enak tapi hasil karya orang lain. Lebih baik rumah Anda berantakan karena ada anak-anak yang bermain ceria di sana daripada rumah rapi tapi anak-anak stres karena melihat ibunya yang serba melarang. Saya punya anak saya yang pertama tahun ini diterima di Brawijaya semester 1. Yang nomor 2 baru SD kelas 4. Yang nomor 3 SD kelas 2. Yang nomor 4 baru 1,5 tahun. Ramai rumah sampai jam 11 malam. Kenapa? Karena memang kehidupan sekarang sedang berubah nih. Mereka tahu besok tuh gak sekolah, yang ada Zoom. Mereka tahu besok kadang-kadang ini. Ya itulah
Sudah terjadi sebuah perubahan bersamai. Kadang-kadang bermain kuda-kudaan, nyanyi bareng, nasidan, baca Quran, jamaah, dan seterusnya. Ini anugerah yang diberikan oleh Allah. 7 bulan bersama keluarga. Masya Allah. Kadang-kadang lihat anak-anak kasihan. Anak saya itu yang nomor 4. Yang kelas 4 tanya, ayah, kapan sih ayah kita boleh sekolah? Nanti nak, kalau sudah ada vaksin, saya bilang gitu. Memang vaksin sekarang sudah ada? Ada, cuma belum boleh diberikan kepada kita. Kenapa nggak boleh? Karena baru dicoba. Kalau gitu aku mau deh dicoba gitu. Biar kebal bisa sekolah. Terus kalau sekolah sendiri kan nggak enak, nggak apa-apa. Aku kangen sekolah. Jadi kalau dulu anak-anak kangen liburan, sekarang udah jenuh dengan liburan. Pengen sekolah. Jadi banyak orang tua yang mahal memeluk anak. Mohon maaf nih. Bisa jadi Anda jarang memeluk anak Anda, jarang memeluk pasangan Anda, jarang memeluk orang yang seharusnya Anda peluk. Nanti anak kita malah dipeluk orang lain, itu yang bahaya. Berikan kenangan-kenangan kebersamaan. Abadikan momentum Anda. Yang belakang itu sekarang udah kuliah. Dulu masih SD, masih kecil. Saya buat video ini. Ketika dia melihat video ini, ketawa dia. Ya Allah, gitu. Sekarang udah besar sekarang. Abadikan momentum. Handphone Anda itu adalah bagian dari momentum. Titipkan di YouTube, cuma Anda sendiri yang melihat. Privat. Kebahagiaan. Kebahagiaan. Baik. Berikan kesempatan berkreasi. Memang, Bu, Mah, Umi, dapur Anda memang berantakan oleh anak Anda, plus ayahnya kadang-kadang. Habis masak berantakan, berceceran banyak di mana-mana. Tapi itu nanti yang akan Anda rindukan ketika anak Anda sudah tidak ada di rumah Anda. Ketika Anda masak sendiri, Anda ingat bagaimana dulu masak bareng, bagaimana berceceran minyak itu, dan ada keramaian. Itu yang akan kita rindukan. Berbesar. Saya ingin nangis nih mendengar cerita ini. Ada ibu-ibu datang ke psikolog, curhat. Bu, selama COVID ini, Bu. Aduh, capek saya sebagai ibu. Baru dibersihin, bapaknya ngotorin, anak-anak juga ngotorin, Bu. Aduh, capek, Bu. Tolong nasihati saya, Bu. Tolong nasihati saya, Bu. Ibu psikolognya bilang, Bu, pejamkan mata. Pejam mata dia. Bayangkan rumah ibu harum. Rumah ibu wangi. Rumah ibu bersih. Rumah ibu rapi. Senang, Bu? Senang. Bahagia, Bu? Bahagia. Tapi mohon maaf, nggak ada kecuali ibu dan suami. Anak-anak nggak ada. Semuanya nggak ada. Ibu berdua aja. Langsung ibu itu buka matanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Rumah saya berantakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yang penting rame. Aku menerima, aku menerima. Gitu, Bu. Makanya kalau anak-anak ya habis main, ya diajarkan bagaimana tanggung jawab, diajak kompromi kerjasama. Momentum abadikan, kita masuk nih yang ketiga ya. Cerdas komunikasi. Cerdas komunikasi. Komunikasi bukanlah sekedar bagaimana Anda berbicara, tapi komunikasi adalah bagaimana Anda bisa dimengerti. Mau mengerti sebelum ingin dimengerti. Itu komunikasi. Seorang wanita, dia itu komunikasi. Seorang laki-laki atau pria anak kita butuh dipercaya. Oke? Bisa ditangkap ya? Jadi kalau wanita curhat dan ngomong itu memang wajar karena memang kebutuhan. Tapi seorang laki-laki pengen dipercaya. Mah, aku pengen main sepeda. Jangan. Mah, boleh nggak aku main sepeda pakai masker? Jangan. Nah, kalau laki-laki bahaya. Kalau begitu kan dia berontak dia. Mama. Tadi sebelum saya mengisi acara ini, anak saya WhatsApp. Ayah, saya mau main futsal dengan teman-teman pesantren saya. Anak saya kemarin di Al-Kafi, di Lido sana. Mau main futsal sebelum nanti masing-masing kuliah di tempatnya mau main futsal, boleh nggak ya? Saya bilang, ibumu, ayah mengizinkan, tinggal ibumu aja. Ibu itu 3, ayah 1. Istri saya WhatsApp, ayah
Mas Ekal mau futsal gimana? Ya udah, tapi jangan naik motor, naik mobil lah. Kan ada itu, pakai gugu itu. Biar kalau hujan juga nyaman dia. Berikan trust, berikan kepercayaan. Laki-laki. Wanita butuh didengar, makanya kalau wanita itu curhat itu bagian dari terapi. Tapi laki-laki butuh diakui, itu bedanya. Seorang laki-laki kalau diakui, itu senang. Makanya laki-laki itu bahagia kalau diberikan kepercayaan dan diakui. Wanita suka kalau diperhatikan dan didengar. Jadi kalau ada masalah, wanita suka cerita. Kalau laki-laki ada masalah, kontemplasi, merenung, dan akhirnya dia berusaha memecahkan setelah mencoba selesai, baru dia ngomong. Masalahnya sudah hampir selesai. Laki-laki. Baik, agar nanti banyak diskusi, kita langsung lompat ke yang keempat. Bagaimana menjadi contoh nyata. Jadi contoh. Saya tertarik dengan ini cukup viral di Instagram. Dia seorang ibu yang tidak punya handphone. Tidak punya gadget. Bolak-balik dia ke sekolah untuk mengambil tugas anaknya. Mengerjakan di depan minimarket sambil jualan. Dan itu dia lakukan sehari-hari di pandemi COVID ini. Ini ada di Tangerang. Apakah dia seorang profesor? Tidak. Sarjana? Tidak. Tapi sang ibu ini luar biasa. Membersamai anaknya. Masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagikah yang engkau dustakan? Lihat. Dia dibersamai oleh ibu tercintanya. Mengerjakan tugas tanpa gadget karena memang tidak punya. Sekarang yang terakhir. Saya ingin ini berikan dukungan. Berikan kepercayaan. Saya sarankan wahai para bunda, ketika Anda memang ingin anak Anda menjadi orang hebat, anak Anda hari ini kelas 3 nih, tadi ada kesempatan, Imam Khatib, ambil kesempatan itu. Sekolah itu sudah berhasil membuktikan Erdogan menjadi seseorang yang hari ini mendunia dan mampu merubah sejarah Turki. Bahkan Hagia Sophia yang sudah sekian lama menjadi museum, hari ini menjadi masjid kembali di bawah seorang Erdogan. Dan Anda punya kesempatan anak Anda menjadi Erdogan berikutnya. Berapapun harta yang Anda miliki tidak akan bisa membayar momentum. Ambil momentum itu. Anak Anda akan menjadi sesuatu ketika Anda tabah dan berikan kepercayaan. Berikan dukungan. Itu yang terpenting. Jadi sekali lagi, banyak anak yang tidak mendapatkan pengakuan di rumah. Sehingga mereka mencari pengakuan di dalam rumah. Akhirnya di dalam rumah dia berani melakukan apapun demi mendapatkan pengakuan dan diterima di komunitas tersebut. Geng motor, tawuran, kelompok-kelompok game online. Saya rasa cukup. Kita akan diskusi bersama. Silahkan Anda nanti, Anda boleh catat nomor handphone saya. Ayah bunda, catat nomor handphone saya. Kalau nanti belum ada yang belum dapat kesempatan bertanya, WhatsApp ke saya. Saya akan coba menjawab apa yang bisa menjadi bagian dari solusi-solusi. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Terima kasih. Sekarang sudah jam 16.54, kita masih punya waktu diskusi kurang lebih sekitar 15 menit ke depan maksimal ya, karena sudah menjelang maghrib. Terima kasih, saya serahkan kembali kepada panitia. Untuk materi ini nanti akan saya berikan kepada panitia dan Anda bisa meminta ke panitia. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, mudah-mudahan bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Aris, luar biasa. Allahu Akbar. Ternyata kita selama ini harus segera bertobat dari cara mengatur emosi kita. Baik ayah bunda sekalian, dari apa yang dipaparkan tadi oleh Pak Aris, tentunya kita banyak ilmu yang kita dapat dan
tentunya saya paham, dalam pikiran saya pasti ayah bunda itu punya pertanyaan atau punya unek-unek yang ingin ditanyakan disampaikan kepada Pak Aris. Mangga kami persilahkan dibuka 3 penanya ya untuk kesempatan kali ini karena waktunya mungkin tidak terlalu banyak, dibatasi 3 penanya di sini dulu. Andai nanti di 3 penanya ini selesai dan ada ingin bertanya lagi, tadi sudah diberikan nomor kontak Pak Aris langsung. Baik, untuk yang pertama silakan ayah bunda, silakan boleh angkat tangan atau langsung sebutkan ayah siapa atau bundanya siapa, tadi kelas berapa. Dipersilahkan. Mungkin Resen, silakan. Ya. Ada yang sudah angkat tangan? Mana? Di mana? Di chat. Enggak, ayah bunda, ada yang sudah angkat tangan? Silahkan sebutkan nama, mungkin untuk yang lebih mengenalnya, ayah atau bunda dari siapa? Saya bebaskan dulu biar semuanya bisa membuka langsung. Oke, siap. Silakan, sudah saya bebaskan bagi yang ingin langsung bertanya. Ayah bunda, ada tuh? Oke, silakan. Mama Keisha, apakah ya, silakan Mama Keisha. Silakan langsung aja. Assalamualaikum. Begini Pak Aris. Ya. Anak saya udah saya kasih udah diajak ke dikasih penerangan dan lain sebagainya, tapi tetap bandel aja gitu loh. Gimana caranya ya Pak? Salah satu contoh, tempat tidur dia pagi susah banget ngeberesinnya. Padahal udah saya kasih contoh, udah saya kasih tahu lah intinya mah, tapi tetap aja gitu. Terus laki perempuan Bu? Laki-laki atau perempuan anaknya? Perempuan Pak. Terus sholatnya juga agak lelet gitu. Ya. Udah 3 kali dipanggil juga, Mbak sholat dulu, iya biung. Mbak sholat dulu, iya biung. Saya boleh bertanya Bu, berapa kali Ibu berdoa untuk dia satu hari? Yang ini saya 2 kali Pak. Setelah sholat itu minimalis banget Bu. Seorang bunda untuk merubah karakter anak itu minimalnya 100 kali satu hari berdoa. Tidak harus setelah sholat fardu. Ketika ingat dia, langsung doakan. Apa yang Anda inginkan, langsung doa kepada Allah. Waktu mustajabah, antara azan iqamah, ketika ada di perjalanan, ketika duha, ketika Anda mengingat dia, itu terus Bu. Jadi kalau Anda berdoa, Mama Keisha berdoa 2 kali sehari, itu minimalis banget. Itu yang pertama. Yang kedua, image yang Ibu bangun adalah tadi, anak saya itu bandel banget, anak saya itu susah banget, anak saya itu nggak bisa diatur. Itu Bu, dan itu akan menjadi kenyataan. Kenapa? Itu namanya psikosebernetik. Apa yang Anda pikirkan itu akan terjadi. Kenapa kalau orang ketakutan kecoa akan ketemu kecoa dimanapun? Kenapa kalau Ibu benci dengan seseorang ketemu dengan orang itu dimanapun? Bahkan kalau Ibu khawatir tabrakan itu. Kenapa? Karena pikiran kita itu menarik. Nah, yang terjadi adalah Mama Keisha dan juga untuk mama-mama yang lain, label yang Anda berikan pada anak saya itu susah, anak saya lelet, anak saya itu memang aduh Pak, dan itu akan terjadi. Coba sekarang, coba rubah, minta kepada Allah. Selain yang kedua, bersamai dia, ajak bersama-sama. Wanita, itu tadi yang dalam komunikasi itu, dia itu ingin didengarkan, ingin diterima. Kalau laki-laki memang ingin diakui. Tapi yang jelas Mama Keisha, tidak ada kata terlambat. Dia seperti itu bisa jadi pelampiasan atas kekecewaan dia. Pelampiasan atas sampai. Jadi Mama Keisha tetap semangat. Karena anak Anda itu sesungguhnya bukan seperti kertas putih, salah. Anak Anda terlahir fitrah, dan fitrah seorang anak itu adalah baik, disiplin, kejujuran, suka dan taat pada Allah. Itu fitrah. Makanya teori anak dilahirkan seperti kertas putih itu saya nggak setuju. Anak dilahirkan dengan semua hal baik. Lalu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi kalau anak kita malas, kata kita, itu sebenarnya adalah kita sendiri yang menciptakan. Sistemnya nggak kuat. Kita terlalu
peraturan. Kalau ada peraturan selalu dilanggar dan tidak ada apresiasi dalamnya. Ingat, berdoa. Jangan hanya doa. Doa setelah habis sholat aja. Kita hari Anda bilang tentang anak Anda, langsung Anda bilang, ya Allah, coba bayangkan kalau anak Anda gitu, misalnya hari ini nonton gitu ya, terus kemudian dikatakan, aduh Pak Aris, anak saya gini, bagaimana hati? Bagaimana perasaannya? Hati-hati dengan apa yang kita katakan, karena itu adalah doa. Tapi mama, itu pun bukan hanya pada mama saja. Banyak mama juga merasakan. Cuma kenapa hari ini kita belajar? Bukanlah seorang ayah yang sempurna. Tidak, kita sama-sama belajar. Semua lebih baik kita mengakui, ya Pak, saya kurang ilmu, saya kurang tahu tentang bagaimana mendidik anak. Padahal kalau kita beli mobil saja, ada buku yang tertinggal petunjuk, kita balik ngambil. Ada obeng satu yang tertinggal, kita balik ngambil. Ada ban satu yang tertinggal, kita balik ambil. Tapi itu anak kita kadang-kadang gitu. Kita tidak punya panduannya. Padahal Allah sudah memberikannya. Belajar. Makanya materi seperti ini tuh harus sering dilakukan oleh sekolah. Banyak pembicara-pembicara hebat. Banyak orang-orang yang bisa berbagi. Insya Allah kita banyak belajar, Mama Kesha. Tetap semangat, Mama. Tidak ada kata terlambat. Oke. Bukan buat mama saja, buat ayah juga ya. 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 Terima kasih Bapak. Baik. Berikutnya dari Bunda Alaina 7C Areha. Mangga, Mama Alaina. Mohon silakan. Mama. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama. Pak Ari, saya mau tanya, tadi kan sudah dijelaskan cara mendidik anak dari yang levelnya halus dan sampai level paling keras kan ya. Ya. Dan saya itu sudah mencoba semua gitu lah Pak ya. Ya. Dengan kondisinya itu saya kan memang pekerja ya Pak ya, bukan ibu rumah tangga. Ya. Apakah anak saya itu kecewa gitu dengan saya gitu kan, tanpa didampingi gitu kan, yang biasanya melihat gitu anak-anak yang lain mungkin didampingi, mungkin saya kurang kan gitu ya Pak ya. Ya. Jadi itu anak saya itu agak sulit, gimana ya, sulit disiplin gitu loh Pak, dari dari masalah untuk ibadah. Yang paling penting kan itu ya Pak ya. Sholat subuh itu Pak. Sholat subuh itu susah banget. Memang sulit kan pada waktu itu ya Pak ya, sholat subuh. Itu sampai saya, Alena, Bunda udah berapa kali panggil? 3 kali. Mau sholat sampai matahari mana gitu kan. Berapa tahun usianya? Udah 12. Oke, sekarang ini langsung saya jawab ya untuk ini. Bu, nanti saya mengadakan training khusus orang tua bagaimana namanya hypnosleep. Bagaimana menasihati anak ketika tidur. Saya ajari ya. Tapi nanti perlu waktu khusus ini, 2 jam waktunya. Gitu. Jadi 2 jam bersama para bunda seluruh Indonesia itu berkumpul bareng. Makanya nanti nomor Anda di WA aja ke saya sehingga nanti staf saya bisa memberitahu. Dan nanti juga saya kasih tahu ke pihak sekolah lah kalau ada pengumuman-pengumuman ini. Jadi gini Bu, seorang anak usia 12 tahun ini memang masa-masa membangkang. Dia dalam sebuah proses transformasi dari anak-anak ke remaja, masa balik. Di saat itu terjadi perubahan hormon. Saat itulah anak-anak ingin banget menunjukkan eksistensinya. Dengan cara apa? Memvisualisasikan apa yang dia mau dengan semaunya. Ya, betul. Bagaimana caranya? Ada 3. Cara yang pertama, yang paling mudah adalah jangan membangunkan dia pakai kata-kata. Caranya adalah duduk di sampingnya, bangunkan tapi peluk dulu. Duduk di samping kita, bisikan di telinga kanannya. Dengan bukan untuk dia, tapi doa kepada Allah begini. Ya Allah, Alina adalah anak saya yang soleha, berkahi dia ya Allah, jadikan dia anak yang hebat, soleha, kaya raya, banyak zakatnya, ya Allah. Cukup itu, tidak mengarah ke dia, tapi kepada Allah, tapi di telinga dia. Boleh kanan, boleh kiri, disarankan kanan lebih baik. Disarankan kanan, kenapa kanan itu langsung ke otak bahasa. Yang pertama. Yang kedua,
Ingat, orang itu paling tidak enak kalau dibangunkan itu dengan bentakan, dengan teriakan, atau dengan sebenarnya gini, nanti saya ingin bekerja sama dengan Bina Umat. Saya punya tes yang menjadikan kita tahu anak kita itu dimotivasinya itu seperti apa. Ada anak itu motivasinya berkebalikan. Kalau dilarang malah melakukan. Kalau disuruh malah enggak gitu. Ada gitu, itu ada tesnya itu. Tesnya ada. Itu luar biasa. Jadi anak saya itu motivasinya berkebalikan. Jadi kalau dia bangun, itu saya rangkul dia, anak saya yang cewek juga, usianya baru kelas 4 SD. Saya bilang gini, ya Allah, setiap hari itu, ya Allah, Aisyah adalah anak soleha, anak saya yang saya cintai, jadi orang hebat, suatu hari nanti jadi koki terkenal. Itu cita-cita dia, punya restoran, ya Allah, jadikan dia anak yang hebat. Nah, setelah dia duduk gitu, kita doa gitu, kita bilang ke dia, subuh nak, subuh sama ibu, subuh sama ibu. Mau di wudhu sendiri atau mau wudhu bareng-bareng mama, dituntut. Yuk. Jadi dibersamai, benar-benar dirangkul Bu. Bukan pakai kata-kata. Wanita itu sangat butuh yang dinamakan sentuhan. Itu wanita. Makanya tadi saya bilang, laki-laki itu perempuan-perempuan sentuhan. Dan ingat, ibu harus punya kekuatan yang dinamakan kalimat, terima kasih Alena sudah mendengar suara ibu, terima kasih Alena sudah wudhu sendiri, terima kasih sudah sholat bersama ibu, ibu senang banget, ungkapkan. Jangan bilang, tumben, ada angin apa nih, tumben, itu bahaya sekali. Tapi kalau yang terjadi banyak orang tua itu dengan sentuhan tadi, dengan pelukan tadi, kemudian kadang-kadang kita tawar, gimana? Ibu, pengen banget sholat sama kamu. Sholat subuh, kita doa bareng yuk. Kita doa bareng sekarang ya. Yuk, dirangkul, kemudian dituntun aja. Walaupun agak kadang-kadang digeser agak paksa, tenang Bu, Anda insya Allah punya peluang untuk lebih daripada hanya dengan kata-kata. Alena, ya Allah, udah berapa kali Ibu ngomong? Udah 3 kali loh Ibu ngomong sama kamu. Kamu gimana sih? Disekolahkan di sekolah Islam. Sudah gede. Aduh, astagfirullahaladzim, Alena. Kamu mau jadi apa? Allahu Akbar. Ayah, tuh Alena tuh gak bangun-bangun. Alena, kamu ngerti gak sih? Ibu sekarang ini kerja. Ya Allahu Akbar, ya Allah, Alena. Kalau Anda bilang seperti itu, setiap hari seperti itu, yang muncul adalah hormon noradrenalin. Tahu gak noradrenalin? Noradrenalin adalah hormon yang nomor 2 setelah racun ular. Dan itu yang membuat kita tidak nyaman. Iya. Iya sih, paham. Iya Pak. Ya. Iya paham. Kayaknya saya takut kalau seandainya saya ngomong kasar atau ngomong keras gitu Pak. Saya nggak berani, takut nanti malah si anak itu mengikuti atau kaget. Pasti. Gitu loh Pak. Keras boleh kalau tepat waktu. Nah iya kadang tuh Alena. Bedakan antara keras dengan tegas. Tegas dan keras itu beda. Masya Allah banget. Ibu tahu nggak? Ketika di kantor ibu bisa sabar loh. Dengan pimpinan ibu dipanggil-panggil, Bu Fitri tolong ke sini. Saya tidak setuju nih proposal yang dibuat seperti ini. Anda nggak marah kan sama pimpinan Anda? Langsung nggak ada bilang, Bapak ngerti nggak sih? Saya juga capek tahu nggak Pak? Nggak mungkin langsung dipecat kita. Tapi kenapa dengan anak kita lebih dari itu? Padahal yang doakan kita nanti ketika meninggal anak kita. Iya, betul. Pimpinan Anda bisa mengganti orang lain dengan cepat. Tapi prinsipnya adalah dengan ibu hadir di sini itu belajar. Saya pengen deh nanti ada forum lagi, kita belajar bareng-bareng Mbak Jajang, hipnosis. Ya, betul Pak. Siap. Ini penting nih para orang tua, wajah-wajah yang sedang bengong nih. Iya betul. Bengong, aduh ya Allah gitu. Ternyata Pak Aris itu tukang ramal. Tepat sekali. Oke, sudah selesai Ibu, Bunda Alena. Ya. Terima kasih. Nomor saya sudah saya share di chat ya. Tolong ditulis saja nomor saya. Iya Pak. Itu ada nomor saya tuh. Terima kasih. Ya insya Allah. Berikutnya ada dari Bunda Arif Maulana dari 8 Haifa. Angga Bunda Arif. Iya. Bunda Arif silahkan. Mau langsung dijawab. Oh belum. Belum bertanya sudah tahu pertanyaannya. Ada kan ini. Saya jawab langsung ya. Karena ini yang di chat aja ta? Ya di chat ya. Oh boleh Mangga. Jadi gini para bunda, para ayah, bagi anak-anak yang kebetulan punya kecanduan game ya. Jadi apapun alasannya,
Kenapa anak kecanduan game? Yang pertama, karena ada fasilitas handphone. Satu. Kenapa anak merasa bebas memainkan game? Karena tidak ada peraturan kapan anak boleh bawa handphone. Dua. Mengapa handphone itu merasa dimiliki anak? Karena akadnya nggak jelas. Karena itu anak saya akadnya ini handphone punya ayah. Handphone punya ibu. Kalian pinjam. Nah, karena pinjam, maka boleh diambil kapanpun oleh pemiliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada wifi di rumah, mohon maaf, jam 10 ke atas, matikan wifi-nya. Termasuk ibunya nggak akses. Kenapa? Ilmu baru Karena kalau wifi tidak dimatikan, berselancar anak Anda. Dia akan kenal dengan pornografi. Nih, hari ini saya dapat chat nih. Anaknya di pesantren. Pulang ke pesantren anaknya, ibunya nangis. Kenapa? Histori anaknya nggak dihapus. Karena memang nggak bisa cara ngapus. Yang ada adalah tentang pornografi semua. Karena anak laki-laki ya memang penasaran. Gitu. Di YouTube, di itu, wah banyak banget lah. Artinya adalah ada 3 yang perlu dipahami oleh para orang tua termasuk saya. Yang pertama adalah adanya sebuah ketegasan tentang tata aturan pemakaian gadget. Dan Anda harus tahu game yang dimainkan apa. Game itu bagus banyak banget. Di Google Play itu yang namanya game melanjutkan Al-Quran banyak. Game-game tentang bagaimana mengasah otak banyak. Bagaimana ilmu matematika tambahan pengurangan banyak. Bahkan ada game tentang ketangkasan anak. Tapi jangan izinkan anak Anda main game yang sifatnya itu kekerasan, perkelahian, tembak-tembakan. Itu bahaya sekali. Itu bisa membuat anak Anda pemarah, emosi, teriak, dan sebagainya. Itu terbawa di bawah sadar. Terus bagaimana dong Pak cara mengatasinya? Nah, itu nanti kita belajar bareng. Mungkin nanti saya ada juga forum belajar dengan orang seluruh Indonesia. Bagi Anda yang proaktif, kirimkan nama Anda, nanti akan di-save oleh staf saya untuk diberitahu. Ada dalam bulan-bulan inilah, karena banyak orang tua yang teriak-teriak, aduh Pak, ya Allah Pak, kapan COVID ini selesai Pak? Aduh Pak. Aduh terus. Loh, sekolah kan juga tidak bisa mengawasi. Pelajaran via Zoom paling 2 jam maksimal. Selebihnya ngapain coba? Kerjakan tugas. Boro-boro kadang-kadang juga nggak dikerjakan. Jadi sekarang ini kita sedang berjuang bersama. Bagaimana belajar kembali. Jadi saya senang lah dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir. Oh, boleh, ini sudah jam 17.13. Ya. Boleh satu lagi Pak? Satu lagi boleh. Boleh, dari Bunda Arif Maulana mangga. Bunda Arif, persilahkan. Atau ada yang lain? Bunda Arifnya mati. Yang lain mungkin. Silakan yang lain. Silakan angkat tangan. Atau mau yang saya baca chat, boleh Bapak? Boleh, silakan. Oke. Ini dari Mamah Ilham. Ya. Bagaimana memberi masukan kepada anak saya supaya dia tahu bahwa dia bisa berprestasi seperti anak yang lain. Karena kalau saya mencontohkan figur orang sukses, anak saya suka bilang, mungkin menjawab ya, aku kan beda mah, jangan dibanding-bandingkan sama orang lain. Ya. Itu pertanyaan. Betul. Itu anak ibu cerdas. Ya. Gitu. Coba ibu dengan sama tetangga. Tuh mah, lihat tuh tetangga itu. Jilbabnya bagus, tuh mah masakannya enak. Ya Allah mah pasti dong. Lempar tuh piringnya suami. Jadi gini, ini sekitaran dekat saja. Ada cara yang cerdas bagaimana menasihati anak. Yang pertama adalah libatkan guru favoritnya. Anda harus tahu dia itu guru favoritnya siapa, titipkan nasihat lewat guru favoritnya, karena guru favorit ini lebih diterima untuk menasihati apa yang Anda inginkan kepada anak Anda. Itu yang pertama. Itu bahasa autosuggestive power. Bagaimana critical factor anak itu terbuka karena dia menerima seseorang yang dia sukai. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihati di waktu yang tepat. Ketika kapan? Yaitu ketika dia sedang bahagia. Ketika dia sedang bahagia. Kapan bahagia? Banyak. Ketika dia berprestasi, ketika dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang kita harapkan, ketika dia mengerjakan sesuatu yang oke, itu bahagia. Kita setelah itu kita ngomong. Contoh nih, anak tiba-tiba mengerjakan tugas dengan baik. Nilainya bagus dari guru. Kita tentukan kamu bisa, kamu itu bisa kok. Mama tahu tentang kamu bisa. Ibu yakin kamu bisa. Tuh nilai kamu bagus. Makasih ya, kamu hebat. Udah selesai itu tinggalkan. Itu akan masuk ke anak. Iya ya, ternyata aku bisa ya gitu. Tapi kalau kita, kamu nilainya berapa? 90 mah, tumben.
Itu kan kamu kalau belajar bisa tumben-tumbenan dapat 90. Itu nanti anak kembali lagi ke semula. Ya. Jadi pada dasarnya semua perlu belajar dan insya Allah ayah dan bunda yang hadir di sini, terima kasih ya. Kita belajar bareng. Karena generasi mendatang itu perkembangannya luar biasa. Dulu kita masih tahu itu TVRI ini kelahiran 70 Bapak yang kelahiran 70 ya. Kelahiran 60 70 ya, 80 awal. Adanya TVRI hitam putih. Waduh, memang sih nggak ada TPI itu paling keren. Nggak ada halangan, habis maghrib bisa ngaji bareng, peta umpet. Wah, semuanya keren. Itu kita dulu hasilnya dulu yang nggak ada hambatan aja kita rasakan sekarang hasilnya ya belum berkualitas benar. Hari ini saat ini alhamdulillah Allah memberikan Indonesia negeri yang subur, makanan berlimpah. Coba kalau negeri Indonesia kayak Singapura nggak ada sawah, apa yang dimakan sama kita, ya kan semuanya. Jadi kita bersyukur dan anak-anak kita hari ini bahkan diprediksi setelah COVID-19 ini sekolah pun tidak membuka selama 5 hari full. Bahkan bisa jadi mereka nanti banyak praktek di luar dan pembelajaran dilakukan daring sebagian. Coba deh nanti kita lihat. Sekarang sudah mulai itu banyak sekolah-sekolah yang waktunya sebagian praktek, sebagian ke sekolah, kemudian mereka daring di mana dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih sudah menjelang maghrib luar biasa ya. Nanti link materi ini saya berikan kepada panitia. Anda silahkan lihat kembali dan materi nanti saya kasih ke panitia, Anda baca kembali. Terima kasih. Saya Reza Majaya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jazakallahu khairan katsira Pak Aris. Pencerahan buat kami semua di sini. Baik, mungkin ini tadi Pak Aris membahas tentang guru favorit menitipkan anak. Ada pertanyaan dari Mama Bundanya Naufal Zaki. Boleh tanya tentang ini Kak? Bolehkah minta bantuan atau kerjasama dengan wali kelas untuk bisa menyemangati anak dalam situasi pandemi ini? Atau harus 100% dari orang tua? Tentunya tadi seperti yang disarankan oleh Pak Aris bahwa menitipkan anak ke guru yang dianggap favorit misalkan ya. Tentunya salah satunya adalah wali kelas. Itu sangat boleh dan ini yang ditanamkan oleh kita guru-guru di Bina Ummah menjalin kerjasama dengan orang tua. Karena orang tua itulah rekan atau partner kita dalam mendidik mereka. Ya, mungkin seperti itu. Baik, sekali lagi Pak Aris terima kasih atas ilmunya. Semoga kita tidak puas Pak Aris ya. Mudah-mudahan bisa belajar lagi. Ya, belajar lagi dan banyak lagi yang harus kita pelajari. Tentunya bagi bunda-bunda atau ayah-ayah yang pertanyaannya mungkin tidak terjawab sekarang, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Aris, bisa menyampaikan pertanyaannya atau apapun itu bentuknya langsung ke kontaknya Pak Aris. Ini luar biasa kita langsung mendapatkan kontak beliau di 081 210 461034 ya. Atas nama pribadi, saya mohon maaf apabila dalam memimpin diskusi ini, khusus kepada Pak Aris dan kepada ayah bunda sekalian, bila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Tentunya saya berharap ini pertemuan menjadi pertemuan yang Allah berkahi dan membawa kebaikan buat kita semua. Tentunya buat kebaikan buat kita, buat ananda kita di rumah, dan tentunya untuk sekitar kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Pak Aris, terima kasih. Terima kasih, mungkin kita lambaikan tangan Pak Aris. Ucapkan selamat, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih banyak atas ilmu yang kita dapatkan. Terima kasih, demikian, sampai ketemu. Ya Pak Aris, enggak? Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke Ibu Betty sebagai pembawa acara. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallah. Waalaikumsalam. Ya, baiklah. Satu persatu agenda sudah kita lalui. Sekarang masuk ke agenda selanjutnya ya sebelum penutupan, yaitu mengenai pengarahan pembagian hasil belajar siswa atau PTS yang akan disampaikan oleh Ustadz Diki Mulyana. Kepada Ustadz Diki dipersilakan. Cek. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah
kita mengikuti agenda parenting pada kesempatan ini. Kita langsung saja. Untuk pengecekan nanti di PTS, live PTS, Bapak Ibu semua. Caranya kita menggunakan WhatsApp group ya. Jadi WhatsApp group ini Bapak Ibu langsung mengetikkan dengan kata cek rapot PTS SMPIT BU. Cek rapot PTS SMPIT BU. Maaf Pak, diulang. Cek rapot PTS SMP IT BU. Nanti menulisnya tidak usah ada ucapan yang lain ya. Maksudnya fokus ke situ, cek rapot PTS SMP ITBU ya. Yang ceknya besar, C-nya spasi, rapot R-nya besar, PTS SMP ITBU, ada spasinya. Ya. Nah, sesuai dengan format itu, nanti Bapak Ibu kirim ke nomor 089 87 363 101 089 87 363 101. Baik, setelah itu nanti akan ada muncul pengiriman nomor NISN. Nah, nomor NISN itu nomor NISN masing-masing. Jadi nanti akan terkirim secara otomatis kepada Bapak Ibu semua di sini di WA grupnya dengan nomor NISN yang putra-putri Ibu miliki. Yang sudah tentunya kita ingatkan di grup wali kelas ya. Mungkin sudah ada, nanti tinggal cek di situ, nanti sudah seperti itu teknisnya. Barangkali ada yang ditanyakan? Silahkan Ayah Bunda, apa yang ditanyakan perihal alur untuk mendapatkan rapot PTS-nya. Mungkin diulang ya. Pertama, silahkan ketik kalimat cek dengan huruf C besar, E kecil, K kecil, raport, R besar, A kecil, P kecil, O kecil, R kecil, T kecil, PTS kapital semua, SMP, ITBU kapital semua. Jadi hati-hati komposisi hurufnya, jangan tertukar kecil besarnya. Itu dikirim dulu ke nomor yang sudah tertera tadi. Nanti Ayah Bunda akan mendapatkan jawaban otomatis. Jawaban otomatisnya adalah diminta untuk memasukkan atau mengirim NISN Ananda. Nah, setelah NISN terkirim, akan otomatis langsung muncul link rapotnya dan Ayah Bunda tinggal klik linknya nanti keluar sendiri. Ya, jadi mungkin nanti teknisnya silakan Bunda meminta NISN-nya ke wali kelasnya masing-masing. Mungkin begitu Pak Diki ya. Ini jangan dimatiin di gelap nanti. Pak Diki, seperti itu kah? Baik, sudah. Ini makanya. Dah. Baik, ada yang bertanya? Tidak? Mungkin nanti lebih jelasnya akan disampaikan di wali kelas juga Pak Diki. Oh siap, Mama Bunda Ruben, mangga, Bunda Ruben. Berarti itu langsung di WA ya Pak? Betul, WA ke nomor yang Iya, tadi. di WA, pakainya grup, pakainya WA. Bukan di sini chatnya ya? Bukan, Ya, bukan. Di WA formatnya nomor yang tadi, itu adalah yang tadi, cek C-nya besar, cek rapot PTS SMP IT BU ya, yang sudah banyak di chat. Nah, ya. nanti langsung dikirim ke nomor yang 089 87 363 101 yang di situ, yang ada di chat. Itu nomornya, nanti silakan setelah ada balasan baru akan muncul permintaan untuk nomor NISN. Nah, nomor NISN-nya
Langsung saja ke nomor ENISN-nya berapa, nanti langsung sudah terkirim. Seperti itu mekanismenya. Sudah jelas ya Bunda? Jelas, Pak. Baik. Nah ini yang di layar sudah ada cek rapot PTS SMP ITBU 089873636101. Spasi. Udah gini aja kan, cek rapot PTS SMP ITBU. Bu Betsy. Ya, Pak. Oke, cukup ya. Nanti Oke. Bapak Ibu dicoba. Nanti kalau belum masuk atau belum terkirim, bisa kita diskusi di grup wali kelas, insya Allah. Ya. Baik, saya cukupkan. Kembalikan ke Bu Betsy. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Baik, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki. Ya, untuk ayah bunda sekalian, nanti mungkin lebih fokus ya, kita bisa mengetahui nilai atau hasil raportnya setelah acara ini. Diingatkan lagi, jangan lupa jika ada yang belum mendokumentasikan, mungkin sekarang bisa untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini dengan screenshot ya, ataupun mungkin ada yang memfotokan juga boleh. Ya, baiklah. Acara inti berupa materi itu sudah selesai semua, alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah di penghujung acara. Agar lebih berkah lagi, tadi di awal sudah berdoa dan tilawah, kita akhiri juga dengan doa penutup yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Huda. Kepada Ustadz Nurul Huda, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhir lana biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawilna 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a وزدنا علما نافعا وزدنا علما نافعا واجمع كلمة على ما يرضيك بوجهك الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا الشهر ومن كل شدة وبلاء وبلية قدرتها فيه يا دهر يا ملك الدنيا والآخرة يا علم ما بما كان وما يكون ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون يا أزالي يا أبدي يا مبدي يا معيد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العرش يا ذا العرش الماجد أنت تفعل ما تريد. اللهم احرس بعينك أنفسنا وأهلنا وأموالنا ووالدنا وديننا ودنيانا التي ابتليتنا بسبحتها ببركة الأبرار والأخيار وبرحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا أرحم الراحمين. اللهم يا شديد القوة ويا شديد المحن يا عزيز يا دلت لعزتك جميع خلقك اكفنا من جميع خلقك يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا متكرم
Ya man la ilaha illa anta irhamna Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siri wa nuril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Bu Besti, wabarakatuh. saya kembalikan. Ya, jazakallah khair Pak Huda. Baiklah, kita sudah di akhir acara. Ayah Bunda mohon izin mengingatkan lagi, sudah ada link yang di-share oleh wali kelas, link Google Form. Mohon untuk diisi, di situ ada beberapa yang terkait dengan materi hari ini dan juga dokumentasi yang sudah Ayah Bunda dapatkan. Mohon dikirimkan ke situ. Oke, barangkali kita bisa mendokumentasikan kegiatan hari ini Ayah Bunda, jadi kameranya bisa diaktifkan. Kita sedikit berpose gitu ya, untuk diabadikan, untuk kenang-kenangan kegiatan hari ini. Silahkan pasang wajah terbaik Ayah Bunda sekalian. Kayaknya baik semua deh, seger-seger ini sudah dapat ilmu baru ya. Iya, dapat ilmu Baik, baru. silahkan yang masih menutup kameranya bisa dinyalakan. Kita akan ambil foto mungkin untuk beberapa layar ya, mohon untuk bersabar. Ya, satu untuk layar pertama dulu, 1, 2, 3. Oke. Belum, masih banyak Bunda ya, mohon disabar, ada 5 layar di sini. Tapi nggak bisa kesimpan sih. Masih. Iya. Yaki sini teman kamu ikut tuh. Yaki. Bentar ya. Siap, nanti masih ada. Sabar. 1, 2. Sini Kak. Kak, sini Kak. Oke, baik. Ayo boleh Anandanya diikut sertakan? Nggak apa-apa. Ini yang betul, jangan sambil makan. Oke, satu lagi. Mohon dinyalakan. 1, 2, 3. Baik, Ayah Bunda semua. Terima kasih. Sama-sama Pak. Mangga Bu Betty dikembalikan. Ya, untuk mengakhiri acara hari ini, marilah sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, minjam kunci. Ya, terima kasih atas partisipasinya untuk hari ini, Masya Allah, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.